di mana kemarin itu saya sempat bawa wedding certificate saya tunjukkan kepada Ustadz ya, bahwa saya memang betul pernah menjadi seorang yang Muslim KTP, kemudian saya menikah dengan seorang berkebangsaan Myanmar. Saya pindah di sana, tinggal di sana. Saya pindah agama menjadi seorang Buddhis. Saya menikah kalau di sini mungkin disebut catatan sipil ya Ustaz ya, seperti itu. Ustaz juga ya di bukan KUA, bukan catatan sipil Ustaz. Jadi di depan pengadilan ya. Di sana kembali lagi saya tidak punya background Muslim yang baik pada saat itu. Jadi pada saat di sana pun saya juga mencari-cari. Kira-kira Buddhis itu seperti apa sih gitu kan. Dan saya tidak menemukan apapun yang menyentuh hati saya sih selama waktu itu. Sepanjang pengalaman saya sebagai seorang Buddhis, saya tidak menemukan hal yang apa ya. Biasanya kalau kita susah, apalagi di sana ya, di negara orang nggak punya siapapun, itu kan kita pengen curhat ke siapa gitu. Nggak ada, kita mau curhat kemana gitu. Kecuali ke mana, di sana ada satu tempat ibadah ya, namanya Shwe Degong. Itu adalah sebuah tempat peribadatan umat Buddhis paling besar di Myanmar. Itu dimana ada satu sisi seperti saya pernah cerita itu, mereka tuh ada menganut paham weton ya, Sunday, Monday, Tuesday gitu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis kayak gitu. Dan di setiap hari tergantung tanggal hari lahir kita. Di situ ada saya disebut Tau Cha Temi karena saya lahir hari Jumat. Jadi saya kalau sembahyang di sana tuh di depan arca, di sudut bagian hari Jumat itu ada laki-laki dan perempuan. Nah, gitu, saya bagian perempuan di sana. Seperti itu. Terus kembali lagi di situ juga aku harap nyapo iki. Aku memohon kepada buatan manusia kan, itu seperti itu, walaupun kata mereka ini sakti lah apalah dan segala macam gitu ya. Tapi kembali lagi 10 tahun saya melakukan itu dan saya tidak menemukan kedamaian sama sekali. Kemudian terakhir satu kejadian tahun ke-9, alhamdulillah suami saya dirawat orang lain, akhirnya saya juga meninggalkan dia. Nah, di situ saya sempat mendatangi keluarga mereka. Maksud saya baik lah, yang kalau mereka sudah berdua ya, terus saya tidak minta suami saya kembali, saya bilang gitu kan. Saya bilang ya sudah, kita nikahkan saja mereka. Nah, itu keputusan saya yang seperti itu malah membuat aib mereka, karena mereka tuh dari keluarga yang baik-baik menurut mereka ya. Adik mereka yang saya ajak bicara itu adalah presenter terkenal di sana. Bapak mereka juga seorang jenderal terkenal di sana. Ya sudah, mereka tuh ngapain juga saya harus melanjutkan kehidupan saya yang setengah-setengah kayak gini kan. Nah, sampai akhirnya itulah saya pulang ke Indonesia tanpa membawa apapun. Saya tidak bawa apapun yang pernah diberikan oleh suami saya, karena saya merasa itu bukan milik saya ya. Setelah saya sampai di sini, sebetulnya saya juga mencari-cari. Saya banyak mencari seperti apa sih, apakah saya sempat mempelajari juga ke vihara Buddha yang ada di jalan Maijen Sungkono ke sana, itu apa ya? HR Muhammad ya. HR Muhammad belok kiri itu ada vihara Buddha di sana. Kemudian juga ada beberapa biksu Buddha juga. Yang mereka tuh kembali lagi setiap kali ketemu saya nggak bicara sama saya, kok koyoke ngomong mbek koncoku, seperti itu. Itu yang terjadi ya. Sampai akhirnya saya perlu sesuatu gitu ya untuk mendampaikan hati saya. Mungkin juga kalau hati saya damai, hidup saya, jalan saya juga lebih mudah, seperti itu kan. Itu lama sekali. Kemudian saya ketemu dengan sahabat lama saya yang baru pulang dari umroh.
saya syahadat kembali dengan beliau, teman saya. Tapi tetap aja saya belum dapat, walaupun saya coba diajak ke beberapa pengajian ngaji tok, sudah selesai ngaji yang saya nggak tahu itu artinya apa, Ustadz. Dan akeh rasani tonggo, Ustadz. Itu yang terus ngapain kita di sini gitu loh. Mungkin Ustadz yang lain juga sudah tahu perubahan yang saya dapat dari saya awal di sini, betapa garangnya saya masuk di sini. Mungkin teman-teman yang pernah sekelas dengan saya juga, saya masuk di sini nggak sekalem kayak gini kok teman-teman. Banyak sekali, tidak selembut salju. Jadi banyak sekali proses yang saya alami di sini, banyak sekali hal yang saya alami di sini. Saya begitu dikasih, saya belum ke kelasnya Ustazah Sylvia, tapi begitu dikasih tahu ini loh bacanya, siapa Bu? Apa anak cowok itu? Jaza, tentang jaza. Setelah di lembaran kedua, nah sudah, ini kamu sudah bisa baca 20 huruf Al-Quran, itu rasanya gimana gitu. Jadi semoga teman-teman tetap istiqomah di sini. Banyak sekali hal yang bisa digunakan karena semenjak saya di sini juga saya menemukan bahwa dosa itu ternyata juga bisa dihapuskan, ya kan? Kalau kita benar-benar mau menghapus dosa kita, banyak sekali jalannya. Kalau di tempat lain kan bilang nggak bisa dosa, kamu sudah dosa ya dosa, itu pasti kamu ke neraka. Tapi kalau di sini kita punya banyak kesempatan, kita dikasih tahu bahwa oh bisa loh kalau digini. Dan kalau seandainya kita mau curcol ya sama Allah juga, kapanpun lo mau, kapanpun bisa gitu. Jadi sebetulnya ibadah itu amat sangat sederhana, dan penghapusan dosa itu amat sangat sederhana, sesederhana itu kalau seandainya kita tahu. Boleh tanya sama mantan suami? Boleh? Ceritanya ketemu dengan mantan suami. Iya. Dengan dari Kediri. Saya lahir di Kediri, besar di Tegal, Jakarta, Surabaya. Ya, gimana ceritanya? Kemudian ketemu suami, bahkan kemudian berani meninggalkan. Ya, di keluarga saya Islam bukan agama satu-satunya, Pak. Jadi ada banyak. Saya juga ada banyak ada yang Chinese juga. Jadi mix ya di tempat saya ya, mix. Dan kemudian ya mohon maaf di keluarga saya sendiri pun ibadah itu tidak menjadi sesuatu yang dominan. Agama tidak penting. Iya seperti itulah, katakanlah seperti itu. Nah kemudian gimana ketemunya? Waktu itu saya baru pindah ke Surabaya, dan kebetulan suami saya juga baru pindah, mantan ya Pak ya, baru pindah ke Surabaya juga. Dari bertugas, tugas di Surabaya baru pindah. Kemudian di situ saya ketemu, itu kalau nggak salah dia mau cari TP itu di mana gitu. Terus habis gitu oke, saya juga orang baru, yuk cari bareng-bareng. Akhirnya kita ke sana di TP dan berlanjut. Kenapa saya berani di sana? Waktu itu pada saat waktu itu ya Pak ya, saya bekerja di sebuah perusahaan yang lumayan besar, gaji saya juga lumayan tinggi. Kemudian saya bolak-balik itu saya ditawak-tawakno gitu sama ibu saya ke beberapa laki-laki. Ibu kandung, iya. Tawaran yang merian nyari jodoh gitu ya? Iya, jadi ada kayak, aduh seminggu tuh berapa kali gitu orang datang gitu, ada terus ya kayak gitulah datang. Terus sampai akhirnya ada satu yang terakhir itu, sombongnya sudah kelewatan. Dia datang ke sini, saya mau datang ketemu sama saya harus berhijab. Saya harus berpakaian muslim yang baik, kemudian saya harus menyuguhkan teh ke dia dengan baik dan benar sebagai calon istrinya. Nah, terus gitu. Udah, saya turuti Ustadz waktu itu. Saya berhijab, saya pakai baju muslim, saya juga menyuguhkan teh ke dia. Kayak apa ya? Pada saat itu tuh saya juga namanya darah muda ya.
Darah muda saya merasa dilecehkan gitu karena saya harus nunduk kayak gitu ke dia, seperti itu, direndahkan seperti itu. Terus habis itu saya tanya, kok kamu seperti ini, mintanya macam-macam ke saya, kenapa? Terus dia bilang, aku pegawai negeri, gajiku segini, bonusku segini. Oh, karena duit ya berarti? Iya, aku kaya. Saya masuk kamar, saya kasih rekening saya, gajimu tuh nggak ada 10% dari gajiku saat itu. Gak usah sombong, boleh pulang. Itu terakhir saya nggak dijodohin lagi sama ibu saya, nggak dicariin lagi. Nah terus saya ketemu dia karena dia adalah satu-satunya orang yang berani ke rumah saya, berani meminang saya. Itu karena keberanian dia aja sih. Itu Tapi aja sih. sebelumnya sudah kenal ya? Ya kenalnya di situ tadi, ya, terus habis itu berlanjut, terus akhirnya dia meminang saya ke rumah, terus juga ke rumah tante-tante saya yang semuanya yang di Jakarta, yang di Cikampek, yang ke semuanya, nah, gitu minta izin. Nah udah akhirnya karena kita tidak bisa menikah di Indonesia, makanya saya menikah di sana di Myanmar, di depan pengadilan. Waktu pulang dari Burma, dari Myanmar, tanpa membawa sesuatu apapun. Ya. Lah itu biaya kesininya gimana? Biaya kesininya, saya di sana bekerja. Saya di sana bekerja di Yangon International School sebagai guru biologi, dan kemudian saya juga mengajar bahasa Myanmar untuk foreigner. Seperti itu, baca tulis. Dari situ saya juga jualan cookies. Alhamdulillah teman-teman, sampai di Surabaya dengan tanpa uang itu, alhamdulillah kembali lagi. Saya menemu pada saat saya menyapu bersihin rumah, saya nemu kalau sekarang itu kayak BPJS gitu Pak, apa asuransi tenaga kerja itu loh. Nah itu. Kemudian Aztec, betul Aztec. Nah Aztec itu kemudian teman saya bilang coba cek ada duitnya enggak gitu. Terus saya coba cek ada duitnya teman-teman, lebih dari 100 juta. Wow. Ya alhamdulillah saya bisa nyekolahin anak, bisa beli sepeda gitu kan, dan bisa melangsungkan hidup seperti itu. Itu Aztec yang pada waktu di Surabaya atau di Indonesia. Jadi pada waktu kerja di... iya, kan saya bilang tadi saya kerja di sebuah perusahaan asing, perusahaan Switzerland. Gaji saya tuh 1 tahun 15 kali plus ekstra 1 tahun berhak untuk mendapatkan 2 kali liburan plus dapat 2 kali juga general check up karena saya kerja di laboratorium apa Pak? Rokok. Ya. Jadi teman-teman banyak sekali dosa yang saya lakukan tadi. Saya sudah bunuh orang, saya juga perokok, saya juga pernah mengkonsumsi kimar, tapi saya tidak pernah mabuk. Nah, saya merasa tidak pernah mabuk, dan juga saya tahu karena waktu saya di laboratorium itu tugas saya tuh meneliti harga pasar rokok. Jadi begitu saya hisap, saya tahu ini, oh ini dalamnya apa aja gitu, harus dijual dengan harga berapa, dan saya harus nawarin contohnya ke perusahaan Sampurna atau Jarum itu flavor bahan kimia ya, flavor rasa-rasa itu harga yang mana dan kualitas seperti apa. Jadi kurang ini Ya. tambahin. Iya. Iya, seperti itu. Mahal. Ya, makanya mahal. Itu ada sekolahnya atau itu Ada trainingnya sebetulnya di perusahaan ada Pak. Di perusahaan ada, jadi kita di training, ada trainingnya betul. Pada saat saya ngelamar kerja di situ, saya bisa mengalahkan 50 orang lainnya cuma dengan satu pertanyaan. Are you smoking? Yes, I'm smoking. Semuanya gugur, saya tok yang menang. Ya. I'm not. Sekarang tidak, saya tidak. Sekarang saya tidak. Karena tuntutan kerja. ya, betul. Tuntutan kerja karena juga dulu saya suka mendaki gunung. Kalau naik gunung saya merokok. Rokok saya dulu Jisamsu. Wis. Saya tidak merokok yang lain kecuali Jisamsu. Oke. Dan sigar. Terus
Itu sebetulnya pada saat saya menamakan pada saat saya berada di Myanmar itu, saya benar-benar berada di kawah Chandra di muka. Wah, mati-matian saya. Saya nggak kenal agama Islam, saya nggak kenal agama Buddha, saya nggak kenal agama lain. Aku katanya ngadu besok opo ini. Tadi kan sempat belum apa ya, belum diceritakan dengan jelas. Pada saat itu bulinya itu seperti apa, bahwa aku perlu berhubungan dengan kamu. Ya itu saat begitu saya sampai di sini, saya merasa sampai di Indonesia. Di sana masih belum ya? Belum. Di sana tuh saya masih Meskipun mengalami banyak masalah masih belum sama sekali. Makanya sampai di sini pun saya masih coba cari ke vihara Buddha kan. Saya tadi cerita yang di Jalan Maijen Sungkono, Maijen Sungkono apa ya? Khair Muhammad di sana. Sempat. Terus kemudian saya juga sempat bicara dengan beberapa ustadz dari agama lain. Sama sekali nggak ada klik di hati saya. Kamu nggak bisa menyelesaikan masalah saya. Menurut saya ya Ustazah. Menurut saya, kamu nggak bisa menyelesaikan masalah saya. Terus saya ngomong sama ini, aduh kamu nggak klik sama saya kayak gitu Ustaz. Sampai akhirnya ya itu kembali ya, kok saya pengen ke Al-Falah terus dari dulu, pengen sekali. Sebelum Mas Satrio tuh kesini tuh saya sudah pengen kesini. Karena tidak ada ya, kok dilala ya dari tahun lebih dari 10 tahun baru saya diparingi ketemu dengan Al-Falah itu baru tahun ini. 10 tahun saya mencari. Keluar dari Buddha, sempat mempelajari agama lain, tapi nggak klik. Apa yang membuat Bu Lina klik dengan Islam itu? Orangnya, masjidnya, atau ajaran? Sebetulnya adzan ya, adzan. Iya, sebetulnya adzan. Gimana cerita? Adem aja kalau dengerin adzan, gitu. Adem, ya. Kalau dengerin adzan itu adem. Iya. Senang nggak denger ya? Di sana nggak ada. Gak ada Ustadz, gak ada, mboten wonten. Masjid itu ada tapi di tempat tertentu di satu kota. Saya tinggal di ibu kota, Yangon. Masjidnya namung setunggal. Dan itu dikunci, digembok, dibuka pada saat Jumatan tok. Itu aku masih ingat banget. Itu tempatnya di depan pasar. Tapi ada. Dalam? Sholat. Mboten wonten. Ada tapi di jalan ya. Mungkin. Tapi kan kita Tidak ada pengeras. tidak ada. Kita kan di sana Bukanya hari Jumat. dibuka, jadi digembok Ustadz. Digembok bukanya hari Jumat aja. Punya memori tertentu dengan adzan, kok kemudian mendengar adzan terasa ada? Atau peristiwa apa gitu? Tidak. Apakah pada waktu di sana apa udah Menginjak di Indonesia baru pada saat saya mencari-cari itu, baru ya saya senang aja dengar suara adzan gitu. sudah aneh ketika Sudah kembali ke Indonesia. Iya. Pada saat saya tinggal di Indonesia pun dengar suara adzan biasa aja. Jadi mungkin itu kliknya pada saat saya mencari-cari Ustazah. Ya, saya mencari ke sini terus saya dengar adzan kok enak gitu. Ya, itu mungkin. Backgroundnya Bu Lina pendidikannya apa? Saya sekolah sekretaris ASMI Jakarta. Oh. Terus apa lagi? Kemudian saya karena keinginan untuk survive, saya harus hidup. Saya belajar macam-macam, termasuk programming, menggambar 3D dengan SketchUp. Kemudian juga saya harus mengawasi media sosial. Saya harus belajar Corel, harus Photoshop, Canva, dan lain sebagainya berkaitan dengan kembali lagi zaman sekarang. Oh, kemarin cerita dapat beasiswa itu apa? Oh, itu waktu saya sekolah dulu di ini, saya dapat beasiswa dari Menteri Pendidikan karena saya bisa main gamelan, bisa nyanyi Jawa, dan bisa menari Jawa. Komplit. Sinden, betul. Kembali lagi bukan Bulina. Sinden, betul, seperti itu.